Selamat datang Mbak. Manggil apa Mbak Latika? Tika. Mbak Tika aja. Iya. Lebih enak Mbak Tika ya, Iya. betul Mbak. Mbak, pertama kali datang ke TVRI atau sudah pernah sebelum di sini Mbak? Baru pertama kali. Oke. Jadi seringnya lewat aja di depan TVRI. Iya. Dekat sama kampus Mbak ya. Dekat sama rumah juga, Mas. Oh lah, iya. Mbak, kita hari ini mau ngobrol santai Mbak. Saya tuh mau ngomongin hal-hal yang terlalu terlalu populer juga. Ya banyak yang mendasar, mau ngomongin yang kritis, tapi ini juga jadi tantangan masyarakat. Nah, kita lihat Mbak, beberapa waktu ini kan Jogja sebagai, bukan hanya kota loh Mbak, ini Jogja sebagai sebuah area region ini kan jadi semakin bahasanya Mbak tuh menyebar Mbak. Yeah. Jadi tadinya cuman di situ ya godean, sekarang udah gitu Kalasan juga, sekarang bentar lagi ada tol segala macam. Yeah. Nah itu Mbak, kira-kira menurut jenengan ini hiruk pikuknya itu seperti apa sih Mbak? Hiruk pikuk manusia nih yang di Jogja, karena kan jenengan kan di perencanaan wilayah kota tuh Mbak. Nah ini kita pengen tahu dulu Mbak, melihat gambaran besarnya Mbak. Ya. Jadi kalau kita melihat kota Jogja ini Iya. kan dia tujuan pendidikan, tujuan pariwisata, Betul. tujuan perputaran ekonomi juga di Jogja gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya ada kondisi, ada fenomena yang disebut dengan urban sprawl, atau itu adalah perluasan atau perembetan kawasan terbangun ke area-area pinggiran atau ke daerah-daerah pinggiran. Oke. Nah, kenapa sih bisa terjadi itu? Itu karena salah satu faktornya adalah pertumbuhan penduduk ya. Oke. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi dan juga urbanisasi. Jadi banyak masyarakat yang datang ke Jogja, entah itu untuk sekolah ya, misalnya sekarang aja misalnya mahasiswa nih, setiap tahun misalnya sudah berapa ribu mahasiswa yang masuk ke Jogja, dan mereka sebenarnya bagian juga dari wisatawan kan, mereka 4 tahun di sini gitu kan. Mereka juga akan menghuni di Jogja gitu kan, mereka juga akan menikmati segala wisata lah, kuliner dan sebagainya di Jogja. Jadi pada akhirnya dengan adanya pertumbuhan penduduk itu tadi, entah yang dari luar kota maupun dari penduduk lokal, itu memicu adanya perembetan lahan terbangun yang ada di sekitaran Jogja atau di pinggiran. Jadi namanya urban sprawl. Nah, sebelum sampai ke urban sprawl Mbak, saya pernah baca Mbak, ada sebuah penelitian menyampaikan bahwa Gen Z dan milenial itu bakalan susah punya rumah sendiri. Nah, sementara bank tanah yang dimiliki oleh pemerintahan itu kadang kan terbatas di Mbak. Nah, terus kemudian di sisi lainnya juga yang menghantui juga itu loh banklok gitu Mbak ya, dimana kebutuhan nggak cukup gitu. Nah ini dia Mbak, kira-kira menurut jenengan apakah itu yang akhirnya menuntun kita ke perluasan wilayah itu, atau memang ya emang udah waktunya aja karena bonus demografinya semakin menekan, atau gimana Mbak? Oke, jadi kalau menurut saya dengan adanya tadi ya pertumbuhan penduduk gitu ya, baik dari luar kota maupun dari internal di kota Jogja sendiri, itu kan mereka tentunya kita perlu lihat bahwa lahan di Jogja nih segitu-segitu aja kan, dia nggak bakal nambah gitu, tapi penduduk nih muncul terus gitu kan, bahkan sekarang kepadatan penduduk di kota Jogja misalnya mau dibandingkan dengan kota Jakarta ini sama-sama mereka dalam kriteria sangat tinggi gitu, walaupun kota Jakarta ini kan megapolitan ya, sudah masuk di 10 berapa juta penduduk, tapi dari sisi kepadatannya yang kita lihat kota Jogja ini mungkin lebih kecil, tingkat kepadatannya juga hampir sama dengan Jakarta. Jadi ada di 11.000 sekian jiwa per kilometer persegi. Oh ya? Iya, sedangkan Jakarta mungkin tembus di sekitar 16 ribuan sekian. Berarti sebenarnya kan hampir sama ya. Mereka punya tantangan, kota besar ini, kota Jogja sebagai kota besar ini punya tantangan bahwa bagaimana nih penduduk mau ditaruh di mana? Ruang di kota aja sudah penuh gitu. Akhirnya kan penduduk juga melihat bahwa wah,
karena kemampuan ya mungkin karena kami masih kaum muda gitu kan, masih mencari uang gitu, masih Betul. proses menabung, akhirnya ya kami mencoba mencari lahan-lahan atau area-area yang harganya lebih murah, dan Betul, itu betul. potensinya ada di kawasan pinggiran begitu Mas Ya, Mahe. ya. Selain itu juga mungkin dari yang kaum muda ini yang mungkin punya penghasilan lebih, juga mereka mungkin melihat dari sisi kenyamanan loh, bahwa kalau tinggal di daerah pinggiran itu mereka merasa lebih nyaman, nggak sumpek, nggak macet gitu. Jadi mereka memilih untuk udahlah nggak apa-apa bayar transportnya mungkin lebih besar gitu, tapi saya merasakan kenyamanan begitu. Oke, Mbak. Nah, jawaban atas ya itu deh, Mbak. Jadi orang datang, terus kemudian yang di Jogja pun juga berkembang. Akhirnya tadi itu ya, Mbak ya, densitasnya juga, kepadatan juga semakin. Itu harusnya kalau di YouTube ada tulisan fakta nomor 2 mencengangkan bahwa Jogja ternyata Iya, kepadatannya. sangat tinggi, udah nggak tinggi, Ya, ya, sangat tinggi. ya itu, Mbak. Jadi kalau memang gelombang penduduk ini semakin meningkat, terus kemudian bonus demografi kemudian menjadi salah satu eh, apa ya faktor yang cukup berdampak. Nah, apakah urban sprawl ini eh, hanya terjadi di model-model region seperti Jogja, atau di Indonesia ada nih yang menurut jenengan mirip-mirip seperti Jogja? Oke, Mas. Karena kalau Jogja kan tadi jenengan menyampaikan ada uniqueness sendiri nih, Iya. ada kota pelajar, kota wisata yang memang membutuhkan tampungan bagi orang-orang yang terlibat di sana. Terus apakah fenomena ini terjadi di Indonesia juga, Mbak? Di kota-kota lain di Indonesia? Iya, kalau menurut saya jadi kondisinya sebenarnya kota-kota ini kan punya daya tarik ya. Oke. Ya, yang pertama dia punya fungsi untuk pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan ekonomi, yang Baik. mana itu akan menarik ya, mulai dari investor dan lain sebagainya untuk masuk begitu, Mas Mahi. Betul. Dan kondisinya kalau misalnya kita bandingkan, sebenarnya banyak sekali kota-kota yang sudah mengalami fenomena urban sprawl gitu. Ya misalnya Jakarta. Kemudian kalau Jakarta itu kan merembet ke akhirnya ke Jabodetabek, Bujur itu betul, kan. betul, Ya, Mbak. yang mana ada pergerakan ulang-alik masyarakat, mereka memilih bahwa ya saya kerjanya di Jogja, tapi saya asalnya dari Sleman, dari mungkin Klaten, dari Betul. Bantul. Ya. Mereka memilih untuk melakukan perjalanan ulang-alik karena memang tidak mampu untuk bertahan beli tanah, beli rumah di Jogja gitu. Cuma Oke. sekarang kan kalau kita lihat penawaran tadi misalnya ya, milenial lebih senang tinggalnya di apartemen gitu. Tapi juga di Jogja kan marak juga sekarang yang ada hunian itu sewa 20 tahun. Itu, betul, Mbak. Nah, Ya, itu ya, kan. Jadi ketertarikan mereka untuk membeli lahan ya jadi berkurang karena mereka ada kemudahan dari sisi itu gitu, Mas Mahe. Betul. Dan sasaran tembaknya ya akhirnya di lahan-lahan para investor nih mungkin milihnya lahan-lahan pinggiran karena harganya ya lebih terjangkau untuk dikembangkan menjadi properti dan lain sebagainya, seperti itu, Mas Mahe. Oke, Mbak. Sebelum kita ngomongin sampai ke tantangan di suburban area ini, kita break dulu, Mbak ya. Oke. Sip. Oke, Mbak, kita lanjut lagi, Mbak. Jadi ada minat yang cukup tinggi, Mbak, untuk tinggal di perkotaan karena yaitu yang mager, yang terus akhirnya wah malas nih jauh-jauh kerjanya cuman di di kantorku cuman di Baciro, ngapain jauh-jauh, udah carilah tempat-tempat ya apartemen atau bahkan kos eksklusif aja, itu menjadi solusi gitu loh, Mbak. Jadi memang kita menyadari, Mbak, tingkat kepadatan Jogja itu nggak bisa dihindari. Namun kita mau mencoba buka kacamata yang lain, Mbak. Apakah urban sprawl ini merupakan solusi atau ini
merupakan momok besar bagi pengembangan wilayah di kota Jogja, Mbak. Di Jogja dan maksudnya kota Jogja dan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau melihat fenomena urban sprawl ini memang benar tidak bisa kita hindari gitu ya. Betul. Itu pasti memungkinkan akan terjadi gitu. Nah, sebenarnya dari urban sprawl itu kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi peluangnya dan juga dari sisi tantangannya gitu, Mas Mahe. Jadi sebenarnya tidak selamanya urban sprawl itu negatif gitu ya. Ada juga sisi positifnya gitu. Jadi misalnya dengan adanya fenomena urban sprawl ini kemudian ada peningkatan layanan dan fasilitas, misalnya jaringan infrastrukturnya juga jadi lebih baik ya kan, mereka ke arah pinggiran, kemudian pemerintah mengakomodir dengan cara memfasilitasi dari sisi perbaikan jaringan transportasi misalnya, peningkatan, kemudian jaringan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sarana atau fasilitas layanan, misalnya seperti fasilitas kesehatan seperti itu kan juga akan mengikuti gitu. Cuma selanjutnya lagi tantangannya adalah itu juga bisa jadi momok ya. Jadi ketersediaan infrastruktur sarana prasarana ini juga bisa jadi momok kalau memang pemerintah dan masyarakatnya nggak sama-sama tanggap gitu. Ya, jadi memang harus segera bergerak. Ada rencana aksinya memang harus segera dilakukan gitu. Jangan sampai sudah kadung melebar, sudah kadung sporadis, tapi ternyata lamban nih eksekusinya gitu. Nah itu Mbak. Jadi kalau kita ngomong ini efek bola salju yang gelinding kemana Mbak? Itu kan kita bisa lihat Mbak. Di sisi lain Mbak, ketika urban sprawl ini berkembang, maka di daerah saya Mbak, saya tinggal di daerah Kalasanda. Jadi itu beberapa lahan hijau, bahkan yang ditulisnya masih sawah aja, sekarang tuh bentuknya bukan sawah, bentuknya udah permanen gitu loh, rumah permanen. Jadi sementara tanyain ya nggak apa-apa, punya aku ini kok. Jadi ini kan perubahan kultur ini juga yang akhirnya dihadapi kalau kita ngomong soal tantangan kewilayahan yang semakin meluas Mbak. Nah menurut jenengan gimana Mbak? Karena kan itu tadi Mbak, makin banyak area yang berubah peruntukannya, makin tinggi juga aspek lainnya Mbak, impact dan konsekuensinya seperti polusi juga makin tinggi, terus sampah lah ya, kita tahu lah nih Jogja darurat sampah. Nah itu, nah menurut jenengan gimana Pak kira-kira? Jadi kalau indikasi urban sprawl tadi kan sebenarnya dilihat juga dari adanya transformasi lahan, jadi alih fungsi lahan, yang dari misalnya lahan pertanian dan juga ruang terbuka misalnya, Mas Mahe. Jadi kalau kita lihat mau ke daerah Ngagle atau Depok atau mungkin Ngemplak, itu perumahan semua sudah banyak sudah berkembang, lahan pertaniannya makin menyusut gitu kan. Nah dari itu juga sebenarnya kalau misalnya peluangnya dari sisi peluang itu kan sebenarnya urban sprawl juga berpeluang terhadap pengembangan properti sama investasi, ya kan? Jadi ketika semakin ke pinggiran maka semakin banyak lahan-lahan yang belum atau bisa dimanfaatkan lah, intinya belum digunakan gitu kan, dan akhirnya itu menjadi sasaran investor untuk dikembangkan menjadi properti gitu. Tapi di sisi lain adalah tantangannya ya kita jadi kehilangan lahan pertanian nih gitu, karena kalau kita bicara kota itu kan dominasinya memang karakteristiknya perkotaan, tapi masih ada juga kan lahan pertanian yang itu juga bisa pertahankan begitu. Jadi kondisinya akhirnya ya kita kehilangan lahan pertanian, ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin pertanian itu satu hal yang sektor yang kemudian berdampak Pak. Tapi yang paling mengkhawatirkan Mbak adalah manajemen lingkungannya gitu Pak. Kalau tata kelola lingkungan ini yang kemudian yang dikhawatirkan tidak bisa mengikuti dengan pengembangan. Ya kita tahu lah Mbak, kalau ke arah Bantul itu perumahan itu banyak sekali ke arah Gunung Sempu, terus mana Kasongan, segala macam yang tadinya kita lihat itu Gunung Kapur aja sekarang udah jadi perumahan di situ Mbak. Nah maksud saya Mbak, ini urban sprawl ini bagi Jogja itu
dalam roadmap yang positif atau negatif, Mbak. Iya. Itu yang kalau kita lihat tata kelola lingkungan, karena kita bicara mau nggak mau ya tadi itu, Mbak, bahwa pemerintah ini juga punya peran andil yang cukup tinggi, Betul, tapi betul. kesadaran komunal masyarakat juga mengikuti. Nah itu, Mbak, apakah kita masih di jalan yang benar atau sudah geser nih, Mbak? Nah menurut jenengan gimana, Mbak? Iya, jadi kalau kondisinya lingkungan, nah ini juga ada dari sisi tantangannya dulu adalah kondisi degradasi lingkungan, ya penurunan kualitas lingkungan, Yeah. ya kan Mas Mahe, itu nggak bisa kita hindari. Karena apa? Lahan terbangun, aktivitas masyarakat tinggi, itu kan tentunya akan ada perkerasan, semua diaspal, semua dicor, lahan hijau kemudian berkurang, gitu Betul, kan? betul. Itu kan sangat berisiko tinggi terhadap daerah resapan air, begitu misalnya. Karena sebenarnya yang paling penting yang perlu kita perhatikan di dalam urban sprawl ini adalah terkait dengan konservasi juga, pelestarian, iya. ya, daerah-daerah penyangga. Jadi daerah pinggiran itu kan juga ada yang berfungsi sebagai daerah penyangga, Ya. yang menopang bagaimana agar ya antara perkembangan kota yang terjadi gitu ya, dengan lingkungan pendukungnya itu bisa seimbang gitu loh. Jadi dari sisi lingkungan itu bisa seimbang gitu. Nah, kebutuhan pengembangan kota ini kan udah absolut nih, Mbak, nggak bisa di ini, karena ya harapan orang ya, karena ini kan bicara aspek ekonomi, Mbak, harapannya kan kota berkembang, pemasukan juga semakin Iya. meningkat, peluang kerja semakin tinggi, Mbak. Iya, Nah betul. ini makanya tadi saya tanya, Mbak, apakah terminologinya positif atau negatif, Mbak? Itu yang untuk konteks Jogja, Iya. Mbak, ya. Urban sprawl ini akhirnya mengarah ke hal yang positif atau negatif menurutnya, Mbak? Kalau menurut saya sebenarnya bisa dua-duanya, Om Oke. Mahir. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya gitu. Kalau Baik. misalnya dari sisi peluang sebenarnya kita bisa kok mengendalikan urban sprawl. Jadi ternyata di Jogja memang sudah ada fenomena ini. Tapi kemudian bagaimana nih peran perencana misalnya ya, Betul. itu membaca bahwa oh kalau ini sudah ada fenomena seperti ini, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan kawasan yang ramah lingkungan misalnya. Kita bisa memanfaatkan energi terbarukan, kita bisa merancang transportasi berkelanjutan yang akhirnya tidak menimbulkan kemacetan, polusi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang positif juga yang bisa kita lakukan gitu. Selain memang tantangannya yaitu ada kerusakan lingkungan gitu, ada kita kehilangan sumber air bersih misalnya, airnya jadi tidak layak untuk dikonsumsi misalnya. Nah itu memang perlu rencana aksi yang benar-benar bisa dilakukan. Nah, sebelum sampai solusi, kita break dulu, Mbak. Monggo. Ya, Mbak, kita lanjut, Mbak. Solusi atas urban sprawl ini sebetulnya apa sih, Mbak? Jadi apakah kemudian pemerintah daerah perlu membuat sebuah landscaping, perencanaan landscaping yang mendukung ke sana, zonasinya kemudian, atau ya wes biarkan natural saja gitu loh, Mbak, secara organik orang mau tinggal di mana, apakah begitu? Karena terus terang aja, Pak, kalau ditanya masyarakat, ditanyain ini masuk ke, saya punya tempat, punya tanah nih, ini masuk ke zona hijau, kuning atau apa, ini orang masih susah gitu loh, Mbak. Betul. Nah, jadi kalau ditanya masyarakat, ya belum tentu masyarakatnya salah juga, belum tentu developernya ngerti juga gitu loh, Mbak. Nah itu, Mbak, menurut jenengan kira-kira bagaimana solusi yang bisa menjembatani segala konteks yang beredar di antara urban sprawl ini, Mbak? Oke, Mas Mahe, kalau menurut saya jadi memang perlu sinergitas ya, kolaborasi gitu. Ya baik antara pemerintah, kemudian masyarakat, community, kemudian dari akademisi, dari pihak swasta, kemudian dari media. Ini harusnya saling berkolaborasi. Pentahelix, Mbak. Iya, betul, pentahelix. Kalau dari sisi pemerintah misalnya kan dia kaitannya dengan rule and rule
betul ya. Jadi Pasti, ya. pemerintah itu harus memiliki aturan yang ketat gitu ya. Kan sekarang juga ada namanya rencana tata ruang wilayah yang itu Betul. juga menentukan mana sih kawasan budidaya, mana kawasan lindung, mana yang harus itu dikembangkan untuk perkotaan, mana yang harus dilindungi atau tadi kawasan hijau misalnya. Nah, itu memang perlu sekali penetapan batas-batasnya di mana yang memang boleh untuk pengembangan perkotaan dan juga memang harus dilestarikan gitu. Mungkin secara dokumennya itu sudah ada, tapi bagaimana itu kemudian tersampaikan keluar itu, dan dilaksanakan begitu loh. Ya, Jadi rencana tata ruangnya sudah ada, tapi mungkin dalam implementasinya kadang masih sering terjadi pelanggaran tata ruang, sering diabaikan. Mungkin karena itu tadi masyarakatnya nggak tahu gitu kan. Pengembangnya juga tidak paham begitu. Jadi ya kondisi-kondisi seperti itu kadang yang membuat kita ini masih perlu diperjelas lagi nih begitu kaitannya dengan kebijakan. Kemudian kalau masyarakat ya bagaimana agar masyarakat itu paham, berarti kan perlu diedukasi ya kan, ada kampanye kah atau mungkin melalui media juga disampaikan bahwa kalau urban sprawl itu begini loh dampak negatifnya, bisa begini. Jadi masyarakat tuh paham, oh ternyata air saya ini rasanya kok udah nggak enak ya gitu, saya harus beli Aqua sedangkan misalnya air minum itu berapa harganya gitu misalnya gitu. Nah kondisinya seperti itu. Kemudian pengusaha ya atau swasta lah ini, bagaimana juga swasta itu perlu adanya insentif mungkin dan disinsentif. Jadi misalnya kalau mereka bisa mengembangkan perkotaan itu di pusat kota, maksudnya jadi nggak usah keluar lah zonasinya gitu. Jelas Mbak ya. Zonasinya jelas. Jadi mereka bisa mengembangkan dengan baik dengan konsep yang sustainable gitu misalnya. Itu kan mereka bisa diberikan insentif. Tapi kemudian bagaimana dengan yang melanggar? Nah itu tentunya harus ada sanksi yang jelas gitu. Jadi bagaimana upaya kita bersama agar ya pengembang ini berusaha untuk memaksimalkan yang di kota aja lah gitu. Misalnya pembangunan vertikal lah, ramah lingkungan. Kan itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Lahan-lahan di kota mungkin kalau yang kosong sudah nggak ada, tapi yang terlantar mungkin ada loh gitu yang itu bisa kita revitalisasi, kita bisa hidupkan lagi gitu. Betul. Sehingga daerah-daerah yang merembet ini tidak semakin lebar tapi semakin bisa dikendalikan. Jangan sampai urban sprawl ini menjadi beban. Ya, jangan sampai menjadi beban si kota ini tadi. Setuju, Mbak. Jadi memang masalah zonasi dan peruntukan kewilayahan ini jadi terus terang ya. Kalau kita lihat ini sampai ada yang ngomong Jogja ora didol kampanye temannya. Ini menurut saya sih fakta banget gitu loh, Mbak. Faktanya memang anak-anak muda di Jogja tuh bingung. Bahkan beberapa rekan saya pun bikin kantor-kantor startup itu ya, akhirnya beli di perumahan, maksudnya loh kok aneh gitu loh, bukan kemudian di zonasi yang sifatnya perkantoran. Jadi itu yang saya terus terang kita jarang melihat di Jogja seperti itu, Mbak. Jadi ada rencana mau bikin kawasan industri di daerah Piungan kalau nggak salah ya, Piungan atau mana, itu juga sampai sekarang juga belum kelihatan. Nah itu, Mbak, jadi saya sepakat bahwa pemerintah harus sebagai salah satu domain utama di sini, role-nya itu yang kemudian menjadi ide, Mbak ya. Nah, jadi penetapan batasnya harus jelas. Mbak. Terus yang kedua, Mbak, kaitannya dengan kesadaran masyarakat, Mbak. Apa sebetulnya sih kesadaran masyarakat yang perlu dipantik di sini, Mbak? Sehingga kemudian orang-orang masyarakat jadi aware, jadi paham bahwa oh iya ya ini bagian dari pengambilan dan saya harus menjadi bagian, punya peran dari sini gitu, Mbak. Iya, jadi kalau dari sisi kesadaran masyarakat ya memang masyarakat ini penting ya, Mas Mahe, karena kan masyarakat ini juga sebagai aktor ya di dalam melaksanakan atau mengendalikan tata ruang gitu, ikut membantu lah mengendalikan tata ruang. Jadi sekarang itu kan perencanaan juga sudah partisipatoris, semuanya dari bawah gitu, masyarakat dilibatkan. Jadi bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran, menurut saya masyarakat harus dilibatkan, diajak gitu. Tapi bagaimana kalau masyarakat nggak paham, Mbak, koefisien risikonya? Itu kan masyarakat nggak ngerti loh, Bang. Aku beli tanah di sini pakai duitku sendiri kok, bukan pakai duit pemerintah kok. Aku bayar PBB selesai kan? Iya, memang perlu itu tadi sosialisasi, public hearing. Jadi kita memang ya pemerintah bersinergi dengan siapapun itu, media lah, swasta, itu memang harus sering-sering melakukan public hearing lah, diskusi bersama masyarakat. Jadi dan itu
diusahakan tuh rutin, jadi nggak cuma berapa kali Betul, toh gitu. Jadi betul. mereka tuh keisi terus gitu loh Mas Mahi. Iya. Jadi karena itu kan nggak mereka peroleh di sekolah, mungkin kan juga cuma di mata pelajaran apa gitu misalnya Iya, kan. Tapi iya. kita tuh perlu benar-benar mengkampanyekan bahwa masyarakat mari kita bergerak bareng-bareng gitu. Kalau kalau yang bergerak misalnya hanya pemerintah saja, hanya swasta saja, nanti dampaknya juga yang rasakan masyarakat gitu kan. Kesulitan misalnya, oh di tempat saya kok sudah padat begini nggak ada drainasenya, ya Iya, kan? Di iya. daerah saya itu jadi nggak ada Betul. drainasenya padahal sudah padat rumah-rumah. Betul, Nah Mbak. seperti itu misalnya, membuang sampah nggak ada tempat Iya, misalnya. iya. Kemana Itu Mbak. ini? Jadi itu Mbak. Jadi menurut saya ketika regulatornya tidak kurang berperan, masyarakatnya nggak aware, ya bubar Mbak. Iya, betul. Jadi jangan salahkan terus kemudian semua ngomong darurat sampah, tapi ya boro-boro misahin sampah plastik sama sampah basah. Nah itu ada minggu lalu kita juga sempat ada Prof Hafid yang bicara soal manajemen lingkungan. Tapi tantangan ini Mbak, saya lihat memang semakin meningkat Mbak. Closingnya Mbak, kemana nih Mbak urban sprawl yang akan diharapkan tercipta di Jogja Mbak? Jadi kalau urban sprawl yang diharapkan ya intinya itu tadi ya Mas Mahi, kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa berupaya bersama-sama untuk mengendalikan gitu ya. Dengan ya tadi kolaborasi baik antara pemerintah, kemudian pihak dunia industri ya, masyarakat, community, kemudian media dan juga peran akademisi itu penting gitu. Jadi kita bergerak bareng-bareng untuk ya mengendalikan urban sprawl yang sudah terjadi gitu. Mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan yang bau rekso dengar podcast kita ini dan bisa kita undang ke sini nanti Pak ya. Terima kasih banyak Mbak Tika. Ini jadi masukan positif dan saya jadi tambah pintar Mbak dengerin. Sama-sama belajar ya kita. Jadi Mbak, matur nuwun Mbak. Sehat selalu Mbak.